menurut saya untuk pengelolaan sampah yang bijak itu pertama sebisa mungkin kita menghindari dengan buang sampah sembarangan, Mbak. Menurut saya pengelolaan sampah yang bijak itu yang dipisah, terus dikelola baik sehingga tidak mencemari lingkungan. Kayak gimana ya Mbak, saya nggak tahu itu gimana ya. Kalau saya sih biasanya ya kalau ada sampah waktu jalan gitu saya bawa pulang sampai saya nemu tempat sampah baru saya buang aja gitu. Pengelolaan sampah yang bijak, terutama di Jakarta itu ya tentunya kembali ke prinsip reduce, reuse, and recycle. Jadi sampah-sampah yang dari rumah tangga itu bisa kita pilah-pilah dan juga pergunakan kembali. Ya. Inilah ragam pandangan masyarakat tentang pengelolaan sampah dengan bijak. Tidak sedikit dari mereka yang sadar betapa pentingnya memilah sampah dari sumbernya. Oleh sebab, selain memudahkan pengelolaan sampah di tempat penampungan sementara TPS dan tempat pemrosesan akhir TPA, pemilahan sampah organik dan anorganik juga dapat mengurangi pencemaran udara akibat penumpukan sampah yang tercampur yang rentan menimbulkan masalah kesehatan hingga pencemaran lingkungan. Itu kalau ditimbun di TPA ini, dia akan tertumpuk di situ. Nah, di situ terjadi proses degradasi pada kondisi anaerob, pada kondisi tanpa oksigen begitu. Nah, proses yang seperti ini yang menghasilkan metana ya. Jadi yang menyebabkan kontribusi sampah terhadap perubahan iklim itu melalui produksi metana yang dikeluarkan ke udara, dan inilah yang berkontribusi terhadap pemanasan secara global sehingga terjadi perubahan iklim. Selain juga kontribusi dari pengangkutan tentunya ya. Pengangkutan ini membutuhkan bahan bakar, dan bahan bakar ini juga yang berkontribusi pada emisi gas rumah kaca. Peristiwa ledakan tempat pembuangan akhir TPA Lewi Gajah Cimahi, Jawa Barat pada 21 Februari 2005 telah membuka mata banyak pihak, terutama soal bagaimana seharusnya tata kelola sampah dilakukan. Bukan saja karena telah memicu terjadinya longsor di Kampung Cilimus dan Kampung Pojok Cimahi, peristiwa nahas yang dipicu dari ledakan gas metana di dalam gunungan sampah itu membuat 2 desa hilang dari peta dan merenggut 157 nyawa yang umumnya warga setempat. Dari peristiwa itu, peran kolaboratif semua pihak pun menjadi cara efektif untuk mengatasi permasalahan ini. Sebagaimana Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 75 Tahun 2019 yang mencetuskan peta jalan pengurangan sampah oleh produsen dengan target pengurangan sampah hingga sebesar 30% pada 2030. Kita memang mempunyai strategi pengelolaan sampah itu dari hulu ke hilir. Nah, dalam proses hulu hilir itu di tengah itu ada yang namanya ekosistem untuk circular economy. Jadi ada bank sampah, ada pusat daur ulang, ada TPS 3R, ada pemulung ya, ada startup, sociopreneurship. Itulah yang kemudian menjadi tulang punggung kita di tengah ya, untuk kemudian bagaimana mengumpulkan sampah itu tadi. Nah, itu yang dari individu. Sekarang yang gimana yang dari produsen? Kita minta mereka untuk kemudian bisa meredesain kemasan. Kemasannya jangan sekali pakai, bisa di-recycle. Dan yang kedua adalah bagaimana menarik kembali kemasan-kemasan itu. Nah, mereka harus bekerja sama dengan bank sampah, dengan pusat daur ulang, dengan pemulung ya, sociopreneurship untuk bisa kemudian menarik kembali dan barang itu bungkusannya bisa di-recycle, digunakan. Nah, itu yang di hulu, di tengah tadi adalah startup, bank sampah dan sebagainya. Nah, yang di hilir itu adalah ada TPA ya, tapi hanya residu kita minta. Ada kemudian waste to energy ya, incinerator untuk energi, RDF dan sebagainya. Inilah strategi yang harus kita gunakan. Berdasarkan data dari World Population Review,
Indonesia menempati peringkat keempat sebagai negara yang memiliki penduduk terbanyak di dunia. Kondisi tersebut berimplikasi pada timbulan sampah yang dihasilkan. Dari luasnya wilayah Indonesia yang mencapai 1,9 juta kilometer persegi, mampu menghasilkan sekira 175.000 ton sampah per hari. Dengan asumsi setiap 1 kilometer persegi diisi oleh 148 penduduk, yang secara rata masing-masing menghasilkan 0,6 sampai 0,8 kilogram sampah. Akan tetapi, dari banyaknya sampah, hanya sekira 8% saja yang mampu didaur ulang. Sedangkan lebih dari 65% sisanya berakhir di TPA. Hal ini membuat beban TPA kian berat, sehingga pengelolaannya menjadi sulit dan umurnya menjadi pendek. Merujuk pada data Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional SIPSN pada tahun 2022, dari total timbulan sampah nasional sebesar 69,2 juta ton, capaian kinerja pengelolaan sampah nasional adalah 65,84%, yaitu 17,34% melalui pengurangan sampah dan 48,50% melalui penanganan sampah. Dan masih terdapat 38,14% sampah yang belum terkelola dengan baik dan benar. Pemerintah Indonesia saat ini tengah melakukan upaya shifting pola pengelolaan sampah di Indonesia yang awalnya menitik beratkan kegiatan di pemrosesan akhir menjadi pengelolaan sampah berkelanjutan melalui cara kerja ekonomi sirkular dan sampah menjadi sumber energi. Sebagaimana di kota Balikpapan, berkat kondisi TPA-nya yang sanggup mengolah sampah menjadi sumber energi. Untuk mewujudkannya, diperlukan kolaborasi multi pihak, terutama peran penting masyarakat dalam menerapkan pengurangan sampah dan pemilahan sampah dari sumbernya sesuai jenis sampah.